Tuhan kendaki ya, Tuhan kendaki beda dengan apa yang kita inginkan. Ternyata Tuhan kita luar biasa. Pada saat mungkin yang nonton barangkali ya cukup tegang ya, karena dia dipanggil pada saat yang kita 12 nomor 12 kalau dipanggil 15 besar. Begitu dia dipanggil, saya kaget ya. Saya ingat lagi apa Tuhan katakan, dia akan jadi Miss Indonesia. Saya belum yakin saat itu, tapi kita tidak berdoa, Tuhan saya nggak tahu kalau sampai di jalan 15 besar, jangan sampai ke 10 besar Tuhan. Pikir udah selesai sampai situ aja ya. Karena saya nggak mau kalau 10 besar itu akan jadi apa? Saudara saya bilang pasti dia akan dikontrak, diincar sama agent-agent, ujung-ujungnya jadi model, pergi kemana-mana. Itu citra di image saya tuh udah buruk banget tentang model. Karena ya lebih banyak negatif daripada positif, itu pikiran saya. Tapi ternyata pemilihan itu berbeda. Ternyata begitu 15 besar langsung bukan 10 besar lagi tapi 5 besar. Begitu 5 besar saya langsung dalam hati saya bilang waduh Tuhan nggak main-main. Saya tahu dia akan jadi Miss Indonesia. Begitu pemilihan kelima bukan dia, 4 bukan dia, ketiga bukan dia. Saya lebih yakin lagi memang dia. Sampai terakhir dia panggil Miss Indonesia, saya pukul tangan saya cubit tangan saya. Ini karena waktu itu setengah 2 ya. Saya pikir Tuhan engkau luar biasa. Apa yang engkau katakan itu benar-benar terjadi. Dan sekali lagi saya ingat dalam firman Tuhan di Roma 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia dan bagi Dia dan kepada Dia. Bagi Dia segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Inilah ayat yang saya ingat banget, dan saya ingatkan kembali juga di mimbar ini bahwa anak saya terpilih bukan karena pintarnya, bukan karena perawakannya yang tinggi, tapi memang karena Tuhan yang benar-benar memilih dia sebagai itu. Selanjutnya saya serahkan untuk proses bagaimana Natasha untuk naik ke atas. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk undangannya, untuk saya bisa sharing di tempat ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati. Amin. Jadi saya mau menceritakan beberapa hal, di mana tadi juga sebagian sudah ayah saya ceritakan. Saya mengikuti audisi Miss Indonesia. Waktu itu memang sejak kecil saya sering menonton Miss Indonesia. Terus pernah tercetus saya ngomong begini ke mama saya, Mas Ria sepertinya ikut kontes Miss Indonesia, dilihat kan cantik-cantik semua, terus pasti pengalamannya banyak banget selama di karantina. Lalu saat itu ternyata hal tersebut juga jadi mimpi tersendiri buat saya. Dan kebetulan di Prasetya Mulia saat itu ada audisi. Jadi saya memberanikan diri untuk mengikuti audisi atas dorongan juga dari teman-teman. Singkat cerita, puji Tuhan saya masuk karantina, dan di situ saya sudah sangat bersyukur karena memang tujuan saya saat itu memang hanya masuk karantina saja, dan untuk belajar banyak hal, belajar public speaking, belajar seperti modeling yang memang tadi yang saya bilang saya nggak boleh untuk ikut-ikutan modeling, cuma kan memang saya suka. Jadi kebetulan waktu itu pas sedang libur, saya ingin cari pengalamannya. Nah di situ masuk ke karantina, saya hanya dengan modal suplai ayat-ayat firman Tuhan dari orang tua saya. Jadi memang saya bukan berasal dari dunia modeling, bukan berasal dari dunia entertain, tapi 33 finalis lainnya sudah mempunyai pengalaman banyak di hal tersebut. Seperti udah ada yang bintang iklan, lalu juga sudah ada yang umurnya memang 23 tahun dan sudah berpengalaman banyak. Dan di situ kadang mental saya pernah ciut gitu saat mengikuti hal tersebut. Tetapi kembali lagi saya waktu itu mengikuti Miss Indonesia karantina hanya bermodal suplai ayat dari orang tua saya dan juga keinginan untuk ya udah Tuhan, pokoknya saya mau masuk karantina, saya di sana cuma pengen jadi berkat aja buat teman-teman. Saya ingin jadi berkat buat orang-orang yang lihat saya seperti juri, lalu teman-teman yang dilayani di sana. Lalu saya ingin supaya benar-benar kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya, biar terang kasih Tuhan yang bisa saya bagikan ke mereka. Karena saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kemampuan yang lain selain itu. Dan saat itu akhirnya saya masuk karantina. Ternyata benar, karantina bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat-sangat sulit. Seperti jam 4:30 pagi, saya harus bangun dan kembali ke hotel jam 2 pagi. Dan itu setiap hari selama 2 minggu.
saat, dan di situ tuh benar-benar bukan saya yang sebelumnya, saya senang senyum, itu udah cukup mudah, tapi untuk berdiri tegak setiap saat itu merupakan perjuangan buat saya. Dan lalu itu selama 2 minggu seperti itu. Dan selain itu juga banyak seperti mentor-mentor yang sering mempush mental kita supaya kita dalam, dimana mereka saat kita sedang lelah, tapi mereka bukan yang menyemangati, tetapi memaksakan kita juga dan kadang memarah-marahi kita. Dan itu benar-benar ujian mental, ujian fisik, semuanya saya alami saat masa karantina. Dan kembali lagi, selama masa karantina itu ada proses Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Saya benar-benar mengalami Tuhan juga di sana. Bukan hanya sebagai pembelajaran secara manusiawi, tetapi juga Tuhan Yesus mengajarkan saya banyak hal selama saya di karantina. Dan ada 3 hal yang saya mau bagikan di tempat ini. Yang pertama saya pelajari adalah saya belajar untuk mempercayakan semuanya sama Tuhan. Dimana selama karantina saya nggak boleh bawa handphone, jadi handphonenya disita. Tadi yang ayah saya bilang kalau saya dapat hadiah 5 menit baru boleh telepon. Nah, jadinya selama saya masa karantina, kalau misalnya saya down, biasanya kan saya cerita ke orang tua. Tapi ini nggak ada orang yang bisa saya cerita karena HP-nya juga nggak ada. Jadi setiap malam saya ceritanya sama-sama Tuhan, saya doa walaupun memang udah malam banget, tapi itu benar-benar ngerasa butuh banget dan memang saya yakin banget kalau cuma dari Tuhan aja gitu kekuatan saya. Dan di situ setiap malam saya berdoa, lalu akhirnya Tuhan juga menguatkan saya terus setiap hari, memberikan saya semangat yang baru. Maka dari itu saya belajar untuk mempercayakan semuanya sama Tuhan, bukan sama manusia lagi, bukan sama orang tua saya lagi, tetapi sama Tuhan. Dan yang kedua saya pelajari adalah memperkatakan iman dan firman Tuhan. Jadi benar bahwa teman-teman saya sangat luar biasa di sana. Mereka sangat-sangat pintar, mereka sangat-sangat cantik, dan terkadang saya demotivasi gitu. Tetapi Tuhan Yesus ingatin lagi, dan akhirnya saya belajar untuk memperkatakan iman seperti kalau misalnya pagi-pagi di depan kaca saya suka memuji diri sendiri. Jadi saya suka, Aca cantik, Aca hebat, Aca luar biasa. Karena Tuhan Yesus yang menguatkan Aca, Tuhan Yesus yang memampukan Aca gitu. Terus setiap hari supaya akhirnya saya bisa termotivasi. Karena kalau saya mikir juga kalau misalnya saya nggak pede, saya nggak ada motivasi. Dan siapa lagi gitu yang menguatkan kalau misalnya bukan kita gitu kan. Dan akhirnya Tuhan Yesus juga terus mengajar saya untuk melakukan hal tersebut, untuk memperkatakan iman supaya saya juga menjadi orang yang lebih kuat. Dan yang terakhir, yang ketiga, dan menurut saya juga paling penting dan paling memberkati saya juga secara pribadi adalah Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan terus bahwa kamu di situ tuh bukan mencari penghargaan dari manusia, tapi kamu di situ juga untuk menjadi yang Tuhan mau, bukan orang-orang suka, tapi menjadi Tuhan suka. Dan akhirnya saat saya ditegur saat itu, waktu itu tuh saya lagi demotivasi, lagi malas, karena sebenarnya tim RCTI juga punya jagoan masing-masing. Dan pada akhirnya mereka terus yang ditonjolin keluar. Jadi kalau misalnya, ayo coba tanya jawab, siapa yang mau tanya jawab, nambah poin loh. Terus akhirnya semuanya angkat tangan, tetapi mereka lagi yang dipilih, mereka lagi yang dilatih. Dan pada akhirnya kadang saya, oh gitu ya, jadi malas nyoba, jadi malas cari poin. Dan pada akhirnya saat seperti itu ditegur dengan hal seperti itu. Tuhan Yesus bilang, kamu bukan nyari penghargaan orang kok, tapi kamu di situ buat jadi yang aku sukain, bukan yang orang sukain. Dan akhirnya selama di situ saya belajar memiliki integritas tersebut. Seperti saya melakukan sesuatu bukan untuk dilihat orang, tetapi Tuhan yang melakukan untuk Tuhan. Dan setiap hal yang aku lakuin, kalau misalnya aku seperti melakukan untuk Tuhan, hal tersebut menjadi maksimal karena hal tersebut menjadi sebuah pelayanan aku juga di hadapan Tuhan. Dan saat itu saya akhirnya berhasil melewati beberapa tes, walaupun memang kemampuan saya kurang, tapi akhirnya saya berusaha melakukan yang terbaik karena Tuhan mungkin cukup terbaik buat Tuhan. Seperti yang Bapak saya juga cerita, kalau misalnya pas dalam competition, di situ benar-benar sebelumnya saya berdoa, saya bilang kalau saya itu hari Minggu dalam competition yang biasanya kan saya menari di gereja, dan di situ saya bilang Tuhan hari ini adalah pelayanan, tapi ini pelayanan yang sebelum Tuhan. Dan akhirnya saya juga melakukannya dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan dengan terus semangat karena biarin deh orang lain nggak perhatiin saya karena memang benar saya nggak pernah dapat penghargaan karena bagus, tapi saya terus melakukannya dengan semangatnya untuk Tuhan seperti itu. Dan puji Tuhan akhirnya pada hari terakhir crowning moment saya mendapatkan Sempang Miss Indonesia dan hal tersebut saya bukan karena kemampuan saya, sekali lagi bukan karena kehebatan saya, tetapi karena
di mana saya juga ternyata menjadi Miss Indonesia bukanlah hal yang mudah. Saya sudah beberapa kali ditegur oleh manajemen karena mungkin orang-orang yang tahu saya juga di kampus, mungkin Mario tahu. Terus saya itu bukan orang yang jago untuk public speaking, lalu saya juga bukan orang yang pintar gitu di depan kamera harus bagaimana, karena sebenarnya memang membutuhkan proses dan saya yakin juga prosesnya Tuhan, proses pembelajaran. Di situ saya pernah down, cuman Tuhan mengingatkan lagi seperti, iya itu bukan karena kemampuan kamu dipilih, tapi karena rencana aku yang harus jadi di dalam kehidupan kamu. Dan akhirnya saya yakin bahwa dalam setiap kelemahan saya, kuasa Tuhan Yesus yang akan menjadi sempurna. Maka dari itu, saya juga memiliki ayat pegangan yaitu Yeremia 29 ayat 11, di mana saya juga ingin menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus percaya sama rencana-rencananya Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengetahui rencana apa yang ada padanya mengenai kita semua, bukanlah rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera yang akan memberikan kita hari yang penuh dengan harapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.